Halo, saya Halina Setiawan dengan NIM 0162207 ingin memberikan sebuah penjelasan mengenai modal berwirausaha dan analisisnya. Nah, materi yang saya akan bahas pada kali ini yang pertama, modal usaha, yang kedua, alternatif perolehan modal usaha, yang ketiga, perencanaan dan analisis biaya, yang keempat, perencanaan biaya konsumsi, yang kelima, perencanaan biaya rata-rata, yang keenam, perencanaan jumlah produksi, yang ketujuh, perencanaan jumlah investasi, dan terakhir kita akan membahas mengenai studi kasus. Nah, selanjutnya apa sih itu modal usaha? Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Atau bisa jadi modal adalah harta benda yang berupa uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah nilai kekayaan. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas mengenai sumber modal usaha. Sumber modal usaha merupakan sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya pada dasarnya dapat dibedakan dalam sumber internal atau internal source dan sumber extern atau external source. Modal yang berasal dari sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Nah, sumber internal atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan atau retained net profit dan akumulasi penyusutan atau accumulated depreciation. Untuk yang pertama, sumber internal ini ada keuntungan atau laba ditahan. Nah, keuntungan atau laba yang ditahan adalah besarnya laba yang masuk dalam cadangan atau ditahan, selain tergantung kepada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Juga tergantung kepada kebijakan dividen dan kebijakan penanaman kembali atau plowing back policy yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, sumber internal yang kedua adalah depresiasi. Sumber internal selain berasal dari laba atau cadangan juga berasal dari akumulasi penyusutan atau depresiasi. Besarnya akumulasi depresiasi yang terbentuk dari depresiasi setiap tahunnya adalah tergantung kepada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, lalu yang kedua ada eksternal. Sumber eksternal adalah sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau penanam saham di dalam perusahaan. Untuk sumber eksternal sendiri, yang pertama ada modal asing, dan yang kedua ada modal sendiri. Nah, untuk perbedaannya, modal asing yaitu memperhatikan pada kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Yang kedua, modal yang tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Lalu yang ketiga, modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian. Lalu untuk modal sendiri yaitu berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Lalu yang kedua, modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Dan yang ketiga, modal sendiri yaitu modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Nah, lalu apa saja sih sumber modal usaha selain sumber internal dan eksternal tadi? Ada banyak sekali sumber modal usaha. Yang pertama, dari tabungan pribadi. Banyak pengusaha memanfaatkan tabungan pribadi sebagai modal awal, dan ini adalah cara yang aman meskipun jumlahnya terbatas pada apa yang telah ditabung. Lalu yang kedua, pinjaman dari keluarga atau teman. Nah, meminjam uang dari keluarga atau teman seringkali menjadi pilihan karena biasanya tidak ada bunga yang dikenakan, sehingga lebih terjangkau dibandingkan peminjaman di bank. Lalu yang ketiga, ada crowdfunding. Nah, metode ini melibatkan pengumpulan dana dari banyak orang melalui platform online seperti Kickstarter atau GoFundMe. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan dana tanpa harus memberikan ekuitas. Lalu yang keempat ada angel investor. Nah, investor perorangan yang bersedia memberikan dana untuk startup dengan imbalan ekuitas di perusahaan. Hal ini bisa menjadi pilihan baik jika memiliki rencana bisnis yang sangat solid. Lalu yang kelima, peer-to-peer lending atau P2P lending. Platform P2P lending menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman secara langsung, memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan modal tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Lalu yang keenam, ada program inkubasi dan akselerasi. Nah, banyak lembaga swasta dan pemerintah menawarkan program inkubasi yang tidak hanya memberikan dana,
tetapi juga dukungan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan untuk pengusaha rintisan. Lalu yang ketujuh ada penjualan aset. Menggadaikan atau menjual aset pribadi dapat menjadi cara cepat untuk mendapatkan modal, meskipun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan di kemudian hari. Yang kedelapan ada bantuan pemerintah. Program seperti kredit usaha rakyat atau KUR menawarkan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada pelaku mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu yang kesembilan ada pendanaan dari investor modal venture atau FC. Jika bisnis memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, mencari dana dari investor modal venture bisa menjadi salah satu pilihan, meskipun seringkali terlibat pengorbanan sebagai kontrol atas perusahaan. Nah, materi selanjutnya adalah analisis perencanaan dan biaya. Menurut Supriyono tahun 2007 mengatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek, jangka panjang, dan akan dipakai sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Sedangkan menurut Navarin tahun 2007, adalah perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta atau asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Pelseh DKK tahun 2007 menyatakan bahwa ada beberapa tahap dalam proses perencanaan biaya operasional, antara lain, yang pertama, penentuan tujuan perusahaan. Yang kedua, pengembangan kondisi lingkungan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang ketiga, pemilihan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, penentuan langkah-langkah untuk menerjemahkan rencana menjadi kegiatan yang sebenarnya. Dan yang kelima, melakukan perencanaan kembali untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi. Lalu, apa saja sih tujuan dari analisis biaya operasional ini? Yang pertama, tentu saja merencanakan anggaran. Nah, salah satu tujuan utama dari analisis biaya operasional ini adalah untuk membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran keuangan. Dengan menghitung biaya operasional, perusahaan dapat mengawasi penggunaan uang dan melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan usaha, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua, menentukan harga jual. Analisis biaya operasional juga penting dalam menentukan harga jual produk. Dengan mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk operasional, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang tidak hanya mencakup biaya, tetapi juga memberikan keuntungan yang wajar. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Nah, dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, seperti mengurangi pemborosan atau menemukan cara untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan tersebut. Lalu yang keempat, mengukur kinerja keuangan. Nah, analisis biaya operasional memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, hal ini membantu dalam memahami profitabilitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Selain tujuan, apa saja sih manfaat dari analisis biaya operasional? Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan data yang akurat mengenai biaya operasional, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait investasi, pengeluaran, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Lalu yang kedua, identifikasi masalah potensial. Nah, melalui analisis biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah potensial lebih awal, seperti pengeluaran yang tidak terduga atau peningkatan biaya yang tidak wajar, sehingga dapat mengambil tindakan korektif sebelum masalah tersebut berkembang. Lalu yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Nah, analisis biaya operasional membantu dalam perencanaan jangka panjang dengan memberikan wawasan tentang tren pengeluaran dan kebutuhan masa depan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan investasi dan pengembangan yang lebih efektif. Lalu yang keempat, yang terakhir nih, peningkatan profitabilitas. Dengan memahami dan mengelola biaya operasional secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan menekan biaya sambil tetap mempertahankan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya ada bab perencanaan biaya konsumsi. Nah, apa sih itu perencanaan biaya konsumsi? Perencanaan biaya konsumsi adalah proses penting dalam mengelola anggaran dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun bisnis. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari perencanaan biaya konsumsi. Nah, tujuan perencanaan biaya konsumsi. Yang pertama, mengontrol pengeluaran.
Tujuan utama dari perencanaan biaya konsumsi adalah untuk mengontrol pengeluaran. Dengan memiliki rencana yang jelas, individu atau perusahaan dapat mencegah pemborosan dan memastikan bahwa pengeluaran tetap dalam batas anggaran yang ditetapkan. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran keuangan. Perencanaan biaya konsumsi ini membantu meningkatkan kesadaran tentang kebiasaan konsumsi. Ini memungkinkan individu atau manajer bisnis untuk memahami di mana uang mereka dihabiskan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Lalu yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan. Dengan data yang terstruktur mengenai biaya konsumsi, pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Hal ini termasuk keputusan untuk membeli barang, memilih penyedia layanan, atau merencanakan kegiatan tertentu. Lalu yang keempat, memfasilitasi perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan biaya konsumsi juga berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan memahami pola pengeluaran saat ini, individu atau perusahaan dapat merencanakan tabungan atau investasi di masa depan. Sekarang, manfaat perencanaan biaya konsumsi. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, dengan perencanaan yang baik, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien, dan hal ini membantu dalam memaksimalkan nilai dari setiap pengeluaran yang dilakukan. Lalu yang kedua, penghindaran hutang. Dengan mengontrol pengeluaran dan merencanakan biaya yang lebih baik, risiko terjebak dalam hutang dapat diminimalisir. Hal ini sangat penting bagi perusahaan agar tetap sehat secara finansial. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Nah, dalam konteks pribadi, perencanaan biaya konsumsi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi tanpa harus berutang. Lalu yang keempat, kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Nah, perencanaan yang terstruktur memungkinkan individu atau perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendesak tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Lalu yang kelima, peningkatan profitabilitas untuk bisnis. Bagi perusahaan sendiri, perencanaan biaya konsumsi yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Nah, materi berikutnya membahas mengenai perencanaan biaya rata-rata. Merupakan proses untuk menghitung dan merencanakan biaya produksi per unit barang atau jasa yang dihasilkan. Hal ini merupakan bagian penting dari manajemen keuangan dalam bisnis karena membantu dalam pengambilan keputusan terkait harga jual dan efisiensi produksi. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai konsep ini. Biaya rata-rata atau average cost adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, biaya rata-rata ini mencakup dua komponen utama. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah barang yang diproduksi, seperti sewa gedung dan gaji karyawan tetap. Lalu yang kedua, ada biaya variabel. Nah, biaya yang berubah seiring dengan jumlah barang yang diproduksi seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, berikut ini rumus untuk menghitung biaya rata-rata adalah sebagai berikut. Biaya rata-rata sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit yang diproduksi. Lalu, apa sih tujuan dilakukannya perencanaan biaya rata-rata? Yang pertama, menentukan harga jual. Dengan mengetahui biaya rata-rata, perusahaan dapat menetapkan harga jual produk agar tetap menguntungkan. Lalu yang kedua, mengontrol pengeluaran. Membantu dalam memantau dan mengontrol pengeluaran selama proses produksi. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan memahami struktur biaya, perusahaan dapat mencari cara untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat perencanaan biaya rata-rata. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis terkait produksi dan penetapan harga. Lalu yang kedua, perencanaan keuangan. Hal ini membantu dalam merencanakan anggaran dan memprediksi kebutuhan modal di masa depan. Lalu yang ketiga, analisis kinerja. Memungkinkan perusahaan untuk menganalisis kinerja keuangan berdasarkan perbandingan antara biaya rata-rata dan pendapatan. Lalu yang keempat, identifikasi masalah. Nah, perusahaan dapat dimudahkan dalam mengidentifikasi area di mana biaya dapat ditekan atau dioptimalkan. Nah, materi selanjutnya membahas mengenai perencanaan jumlah produksi. Perencanaan jumlah produksi adalah proses yang krusial dalam manajemen produksi yang melibatkan penentuan jumlah barang yang akan diproduksi dalam periode tertentu. Nah, proses ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa produksi dapat memenuhi permintaan pasar dengan efisien dan efektif. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan jumlah produksi. Perencanaan jumlah produksi mencakup kegiatan untuk menentukan berapa banyak sih produk yang akan diproduksi berdasarkan analisis permintaan pasar, kapasitas produksi, dan sumber daya yang tersedia.
Hal ini adalah bagian integral dari perencanaan produksi secara keseluruhan yang juga mencakup pengaturan bahan baku, tenaga kerja, dan jadwal produksi. Tujuan dari perencanaan jumlah produksi sendiri ini yang pertama, memenuhi permintaan pasar. Nah, perencanaan jumlah produksi adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Lalu yang kedua, optimalisasi sumber daya. Nah, dengan mengetahui jumlah produk yang akan diproduksi, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Hal ini membantu dalam mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, pengendalian biaya. Perencanaan jumlah produksi yang tepat membantu dalam pengendalian biaya dengan meminimalkan biaya penyimpanan dan memaksimalkan penggunaan kapasitas produksi. Lalu yang keempat dan yang terakhir, perencanaan keuangan. Mengetahui jumlah produksi juga penting untuk perencanaan keuangan, termasuk estimasi pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan proses produksi. Lalu, apa saja sih manfaat perencanaan jumlah produksi? Manfaat yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Dengan perencanaan yang matang, proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua, kepuasan pelanggan. Memastikan bahwa produk tersedia sesuai permintaan pelanggan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas merek. Yang ketiga, pengurangan risiko. Perencanaan yang baik membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi permintaan pasar dan penggunaan dalam rantai pasokan. Lalu yang keempat, analisis kinerja. Dengan menetapkan target produksi, perusahaan dapat lebih mudah menganalisis kinerja mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, berikut langkah-langkah dalam perencanaan jumlah produksi. Yang pertama, analisis permintaan. Mengumpulkan data tentang permintaan produk dari pasar untuk menentukan berapa banyak sih unit yang perlu diproduksi. Lalu setelah analisis permintaan, yang kedua evaluasi kapasitas produksi. Menilai kapasitas produksi saat ini untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi target produksi yang telah ditetapkan. Lalu, yang ketiga, pengaturan sumber daya. Merencanakan pengadaan bahan baku, penjadwalan tenaga kerja, dan penggunaan mesin untuk mendukung proses produksi. Setelah itu, penyusunan jadwal produksi. Nah, membuat jadwal produksi yang terperinci, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua langkah dalam proses produksi dilakukan sesuai rencana. Nah, dengan demikian, perencanaan jumlah produksi adalah elemen penting dalam strategi manajemen operasional yang membantu perusahaan untuk beroperasi secara efisien sambil memenuhi kebutuhan pasar. Ada jenis-jenis perencanaan produksi yang umum digunakan dalam industri. Yang pertama, produksi massal. Produksi massal ini melibatkan pembuatan barang dalam jumlah besar secara terus-menerus. Nah, jenis perencanaan ini memerlukan pengaturan yang cermat untuk memastikan semua faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan alat produksi terkoordinasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi tinggi dan mengurangi biaya per unit. Lalu yang kedua ada produksi batch. Nah, produksi batch atau berkelompok dilakukan dengan memproduksi jumlah barang dalam kelompok-kelompok tertentu. Setiap kelompok diproduksi dalam satu waktu sebelum beralih ke produk berikutnya. Metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam memproduksi berbagai jenis produk tanpa memerlukan perubahan besar dalam proses produksi. Lalu yang ketiga ada produksi berbasis proyek. Nah, metode ini berfokus pada pembuatan produk unik yang biasanya dilakukan berdasarkan permintaan spesifik dari pelanggan. Contoh dari jenis produksi berbasis proyek ini termasuk pembangunan rumah atau pembuatan perhiasan custom. Produksi berbasis proyek seringkali melibatkan tim yang lebih kecil dan lebih terampil. Lalu yang keempat, ada metode aliran atau flow production. Metode aliran mengatur proses produksi dalam urutan yang berkesinambungan, di mana setiap tahap produksi terhubung secara langsung dengan tahap berikutnya. Hal ini sering digunakan untuk produk yang diproduksi secara massal dan membutuhkan kontrol kualitas yang sangat ketat. Lalu yang kelima ada metode proses. Metode ini menekankan transisi antara berbagai tahap produksi. Seringkali digunakan untuk produk cair atau gas. Nah, pemantauan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Lalu yang keenam, perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup strategi untuk periode kurang dari 1 tahun. Sedangkan perencanaan jangka panjang itu dapat mencakup periode hingga 5 tahun atau lebih. Perencanaan jangka panjang juga seringkali melibatkan keputusan tentang kapasitas produksi dan pengembangan produk baru. Perencanaan jumlah investasi. Perencanaan jumlah investasi adalah proses yang penting dalam manajemen keuangan untuk menentukan berapa banyak uang yang harus diinvestasikan untuk mencapai tujuan keuangan. Langkah yang pertama adalah 1.
tentukan tujuan investasi. Nah, identifikasi tujuan keuangan yang ingin dicapai seperti dana untuk membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun. Tujuan ini harus spesifik dan jelas untuk membantu keputusan investasi. Yang kedua, evaluasi kebutuhan dana. Harus menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan adalah membeli rumah dalam 5 tahun, maka perlu mengetahui berapa besar sih biaya rumah dan berapa banyak uang yang harus disimpan setiap bulannya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya keuangan. Nah, menentukan sumber daya keuangan yang tersedia untuk diinvestasikan. Hal ini dapat berupa uang tunai, tabungan, atau pendapatan bulanan. Lalu yang keempat, pilih instrumen investasi. Instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. Contohnya nih, instrumen investasi seperti saham, obligasi, emas, atau properti. Lalu yang kelima, menghitung biaya risiko. Nah, perhitungkan biaya dan risiko yang terkait dengan setiap instrumen investasi, seperti biaya transaksi, biaya manajemen, dan risiko kehilangan nilai investasi. Lalu yang keenam, membuat rencana investasi. Nah, harus membuat rencana investasi yang terstruktur, termasuk jadwal investasi, alokasi dana, dan strategi penarikan dana jika diperlukan. Kasih manfaat perencanaan jumlah investasi. Nah, manfaat yang pertama, menghindari kekurangan dana. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga nih, mengurangi resiko. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang kelima, mengoptimalkan pengembalian investasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai modal berwirausaha di masyarakat pedesaan. Latar belakangnya sendiri, di banyak daerah pedesaan, masyarakat seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Modal usaha menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu usaha, dan pemahaman yang baik tentang pengelolaan modal sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Nah, deskripsi kasus. Jadi, seorang pengusaha di desa X memulai usaha pengolahan makanan tradisional. Dia menggunakan modal awal yang diperoleh dari tabungan pribadi dan pinjaman dari keluarga. Dengan modal tersebut, dia membeli bahan baku, peralatan, dan menyewa tempat untuk usaha. Selanjutnya, analisis penggunaan modal. Yang pertama ada sumber modal. Tadi sumber modalnya itu berasal dari tabungan pribadi, 60% dari total modal, dan pinjaman keluarga sebesar 40% dari total modal. Lalu yang kedua, penggunaan modal. Untuk pembelian bahan baku, yaitu 50% dari total modal digunakan untuk membeli bahan baku awal. Peralatan dan mesin, 30% dari total modal digunakan untuk membeli peralatan produksi. Sewa tempat sebesar 20% dari awal atau dari total modal digunakan untuk menyewa lokasi usaha. Lalu ada evaluasi kinerja. Setelah 6 bulan beroperasi, pengusaha tersebut mencatatkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Dengan pengelolaan yang baik, dia mampu membayar kembali pinjaman keluarga dalam waktu 3 bulan untuk mengumpulkan laba. Nah, analisisnya, yang pertama ada keberhasilan usaha. Modal yang digunakan secara efisien dalam pembelian bahan baku dan peralatan berkontribusi pada keberhasilan usaha. Pengusaha tersebut mampu memenuhi permintaan pasar akan produk makanan tradisional. Lalu yang kedua ada manajemen modal. Pengusaha melakukan manajemen modal yang baik dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak dan menghindari pemborosan. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan modal dalam penggunaan modal. Lalu ada dampak sosial ekonomi. Keberhasilan usaha tidak hanya meningkatkan pendapatan pribadi, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Nah, kesimpulan dari studi kasus kali ini adalah studi kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan modal yang tepat dan manajemen yang baik dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam berwirausaha, terutama di masyarakat pedesaan. Dengan akses ke sumber daya dan pengetahuan tentang pengelolaan modal, para wirausahawan dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.